Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore pada Pak Soherdi dan teman-teman semuanya. Kami dari kelompok 4 mata kuliah pengembangan organisasi yang diampu oleh Pak Soherdi ingin memaparkan e-katalog tentang rancangan dan pengelolaan, pengembangan dan perubahan organisasi. Organisasi itu dihadapkan pada perubahan yang terus berlangsung dalam lingkungan eksternal dan internal mereka. Perubahan ini melibatkan perubahan dalam teknologi, pasar, dan tuntutan pemangku kepentingan. Kepemimpinan yang efektif dan pengelolaan perubahan internal yang baik sangat penting untuk memastikan kesinambungan dan keberhasilan organisasi. Perubahan organisasi yang tidak terkelola dengan baik dapat menghadirkan risiko serius seperti penurunan daya saing dan efisiensi. Oleh karena itu, penelitian tentang rancangan dan pengelolaan pengembangan dan perubahan organisasi menjadi penting untuk membantu organisasi mengidentifikasi praktik terbaik dan strategi yang efektif dalam menghadapi perubahan. Nah, di dalam e-katalog ini nantinya kita akan membahas pengembangan dan perubahan organisasi, langkah-langkah perubahan organisasi, 4 jenis utama golongan intervensi, model manajemen kerja, metode perubahan dan pengembangan organisasi, model manajemen kerja kriteria dalam mengevaluasi kualitas pengembangan organisasi. Kemudian kita juga akan melihat contoh kasus yang terjadi dan juga akan disimpulkan oleh kami di katalog ini. Oke, untuk pengembangan dan perubahan organisasi akan dibawakan oleh teman saya Ibnu. Kepada Ibnu dipersilahkan. Baik, terima kasih, Bram. Dan di sini saya akan membahas tentang pengembangan dan perubahan organisasi. Nah, apa sih organisasi itu? Organisasi itu berasal dari kata organon dalam bahasa Yunani yang berarti alat. Organisasi adalah sarana yang digunakan untuk melakukan kerjasama antara orang-orang dalam rangka mencapai tujuan bersama. Organisasi juga dapat berupa lembaga, perusahaan, atau kelompok seperti lainnya. Nah, di sini ada pengembangan organisasi atau organisasi development. Nah, itu yaitu suatu pendekatan sistematis, terpadu, dan terencana untuk meningkatkan efektivitas organisasi. Pengembangan organisasi bertujuan untuk memecahkan masalah-masalah organisasi yang merintangi efisiensi pengoperasian. Nah, pengembangan organisasi ini juga dapat diartikan sebagai suatu proses yang meliputi rangkaian perencanaan perubahan yang sistematis yang dilakukan secara terus-menerus oleh suatu organisasi agar selalu responsif terhadap lingkungannya. Next. Next. Nah, di sini selanjutnya ada langkah-langkah perubahan organisasi. Nah, yang pertama itu ada mengkaji, ada identifikasi, penetapan perubahan, penetapan strategi, dan evaluasi. Nah, mengkaji yaitu jadi organisasi harus memahami pengaruh perubahan yang terjadi di luar organisasi seperti perubahan politik, ekonomi, teknologi, hukum, sosial, budaya, dan sebagainya. Nah, pengaruh ini juga dapat berdampak positif atau negatif dan organisasi harus meresponnya. Contohnya adalah pengaruh globalisasi pada organisasi di Indonesia. Nah, selanjutnya ada identifikasi. Identifikasi ini jadi organisasi perlu mengidentifikasi dampak perubahan yang terjadi baik di dalam maupun di luar organisasi. Hal ini membantu dalam menemukan permasalahan yang perlu diatasi dengan tepat. Terkadang identifikasi faktor-faktor eksternal yang sulit dilakukan, tapi bisa membantu organisasi beradaptasi lebih cepat. Ketiga, sini ada penetapan perubahan. Nah, sebelum mengambil langkah perubahan, pemimpin organisasi harus yakin bahwa perubahan memang perlu untuk meningkatkan kemampuan dan
eksistensi organisasi. Ini juga dapat melibatkan rekrutmen dan promosi karyawan. Yang keempat ada penetapan strategi. Apa sih penetapan strategi itu? Yaitu jadi setelah melakukan perubahan, organisasi harus merancang strategi perubahan. Nah, strategi ini harus sesuai dengan misi organisasi dan mencakup rencana kuantitatif jangka panjang yang kemudian diurai sebagai rencana tahunan, semesteran, triwulan, bulanan, hingga aksi operasional harian. Nah, terakhir di sini ada evaluasi. Nah, organisasi perlu organisasi ini perlu namanya mengevaluasi. Nah, hasil perubahan untuk menentukan apa dampak positif atau negatifnya, evaluasi ini penting untuk menentukan atau expectation value atau tidaknya. Perubahan ini, jadi perubahan organisasi ini merupakan kesensitifan terhadap perubahan resiko yang perlu diambil, serta siap fleksibilitas terhadap perubahan yang berkelanjutan. Kesuksesan perubahan bergantung pada bagaimana organisasi merespon perubahan dan mengatasi tantangan yang muncul. Next. Next. Ini selanjutnya ada 4 jenis utama golongan investasi. Nah, yang pertama itu ada human process intervention, yaitu proses investasi manusia adalah jenis investasi yang fokus pada peningkatan efektivitas hubungan antar manusia. Contohnya yaitu investasi yang berfokus pada hubungan antar personal, dinamika sosial yang terjadi dalam kelompok kerjaan, dan juga team building atau investasi ini membantu kelompok kerja menjadi lebih efektif dan memenuhi tugasnya. Kedua ada structural interpretation. Struktural ini adalah jenis investasi yang fokus pada perubahan struktur dan desain grafis. Nah, structural design itu proses perubahan ini menyangkut pembagian tugas dalam organisasi berwujud dalam bentuk reorganisasi atau rekruturisme. Downsizing ini juga bertujuan menentukan biaya birokrasi dengan cara memangkas ukuran organisasi baik dari sisi jumlah positif ataupun jumlah kerja. Nah, contohnya juga ada regeneering, yaitu investasi ini mendesain ulang untuk meradikal proses pekerjaan inti organisasi untuk menciptakan kerja yang lebih responsif. Yang ketiga di sini ada human resource management intervention. Intervensi manajemen sumber daya yaitu adalah jenis intervensi yang berfokus pada perubahan dalam kebijakan dan sistem manajemen sumber daya SDM. Contohnya yaitu manajemen kerja. Investasi ini bertujuan untuk mengintegrasikan kinerja karyawan dengan sasaran strategis perubahan serta mekanisme reward atau prestasi kerja. Dan juga contohnya yang kedua ada perencanaan karir. Investasi ini membantu orang-orang untuk memilih jalur karir dan mencapai tujuan karir mereka. Yang ketiga ada contohnya ada sistem penghargaan. Jadi investasi ini bertujuan untuk merubah sistem penghargaan atau reward gunanya untuk meningkatkan kepuasan dan kinerja karyawan. Dan yang terakhir di sini ada 4. Dan terakhir di sini ada strategic investment. Strategic investment ini adalah jenis investasi yang berfokus pada tindakan strategi untuk merubah bentuk dan kultur organisasi. Contohnya yaitu merger dan akuisisi. Investasi ini merupakan proses sistematis untuk
mengintegrasikan dua atau lebih organisasi. Kedua, antaranya adalah perubahan kultur. Nah, ini membantu organisasi mengembangkan kultur yang tepat untuk strategi dan lingkungan mereka. Contoh yang ketiga ada pembelajaran organisasi. Jadi organisasi ini berguna untuk meningkatkan kemampuan organisasi untuk memperoleh dan menyebarkan pengetahuan baru. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya di sini ada model manajemen kinerja. Manajemen kinerja sendiri ini merupakan sebuah upaya komunikasi antara pihak atasan dengan karyawannya dan dilakukan secara terus-menerus dengan tujuan agar target atau visi utama perusahaan dapat tercapai. Jadi di model manajemen kinerja ini ada 3. Yang pertama itu ada goal setting. Jadi goal setting ini merupakan proses menetapkan tujuan dan target yang ingin dicapai oleh individu, tim, atau organisasi. Kemudian yang kedua ada performance appraisal atau penilaian kinerja. Ini adalah proses yang digunakan oleh organisasi untuk mengevaluasi dan menilai kinerja individu atau tim kerja. Dan yang ketiga, yaitu ada reward system atau sistem penghargaan. Dalam model manajemen kinerja, ini adalah cara organisasi memberikan penghargaan kepada karyawan sebagai bentuk pengakuan atas kinerja mereka. Boleh di next. Selanjutnya di sini ada metode perubahan dan pengembangan organisasi. Jadi di sini ada beberapa teknik umum yang digunakan untuk meningkatkan kemampuan berkomunikasi dan bekerja secara efektif antara individu dan kelompok dalam organisasi. Yang pertama yaitu pelatihan kesadaran. Ini adalah teknik pengembangan organisasi pertama yang diperkenalkan dan paling sering digunakan. Yang kedua ada team building. Ini adalah metode untuk meningkatkan efisiensi dan kepuasan setiap orang, individu dalam kelompok atau kelompok kerjanya. Kemudian yang ketiga di sini ada survei umpan balik. Jadi dalam teknik ini setiap peserta diundang untuk menjawab satu pertanyaan untuk mengukur persepsi dan sikap mereka, misalnya kepuasan yang dirasakan pekerjaan dan gaya kepemimpinan mereka. Yang keempat ada analisis transaksional. Jadi analisis transaksional ini berfokus pada gaya komunikasi interpersonal. Kemudian yang kelima ada kegiatan antar kelompok. Penekanan dalam kinerja antar kelompok ini adalah pada peningkatan hubungan antar kelompok. Kemudian yang keenam ada konsultasi proses. Jadi selama konsultasi proses, konsultan pengembangan organisasi mengamati pola komunikasi, pengambilan keputusan, kemudian gaya kepemimpinan, metode kooperatif, dan resolusi konflik internal di setiap unit organisasi. Boleh di next. Selanjutnya di sini ada kriteria dalam mengevaluasi kualitas pengembangan organisasi. Jadi ada beberapa kriteria yang bisa digunakan dalam mengevaluasi kualitas pengembangan organisasi. Yang pertama yaitu kemampuan agen perubahan dalam beradaptasi. Yang artinya kemampuan agen perubahan dalam mengarahkan kegiatan dan tenaga dalam memecahkan masalah yang dihadapi oleh organisasi. Dan yang kedua, yaitu tanggung jawab agen perubahan, yaitu adanya kesesuaian antara berbagai stakeholder, baik secara individu maupun kelompok untuk mencapai tujuan organisasi. Kemudian yang ketiga, yaitu kejelasan misi dan peran masing-masing unit dalam organisasi. Yang keempat, yaitu komunikasi yang lancar dari setiap bagian atau antar unit dalam organisasi. Yang kelima, yaitu integrasi atau hubungan baik dan efektif antar pribadi dan antar kelompok, terutama dalam mengatasi konflik dan krisis dalam organisasi. Yang keenam dan yang terakhir yaitu pertumbuhan atau iklim yang sehat dan positif yang mengutamakan eksperimen dan pembaruan. Boleh di next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, baik.
Selanjutnya ada contoh kasus di mana contoh kasusnya itu merupakan perubahan budaya kerja. Sebuah perusahaan manufaktur ingin mengubah budaya kerja mereka menjadi lebih inovatif dan adaptif. Nah, perusahaan ini menyadari bahwa budaya kerja mereka sangat ini terlalu kaku dan tidak mendukung inovasi. Nah, untuk mengubah budaya kerja tersebut, perusahaan ini melakukan rancangan dan pengelolaan pengembangan dan perubahan organisasi. Nah, tahapan yang perlu dilakukan perusahaan tersebut adalah yang pertama, mereka perlu mengidentifikasi kebutuhan perubahan. Perusahaan perlu melakukan analisis untuk memahami apa yang perlu diubah dalam struktur organisasi. Analisis ini dapat dilakukan dengan mengumpulkan data dan informasi dari berbagai sumber, seperti karyawan, manajer, dan pelanggan. Kemudian setelah mengidentifikasi, perusahaan harus mengembangkan strategi perubahan, di mana strategi perubahan ini harus mencakup tujuan perubahan, ruang lingkup perubahan, dan rencana implementasi perubahan. Nah, kemudian yang ketiga itu ada implementasi perubahan, di mana perusahaan harus implementasi perubahan ini harus dilakukan secara bertahap dan terencana. Perusahaan perlu memastikan bahwa karyawan memahami perubahan dan siap untuk beradaptasi dengan perubahan tersebut. Kemudian terakhir, perusahaan perlu mengevaluasi keberhasilan perubahan, di mana langkah terakhir adalah mengevaluasi keberhasilan perubahan. Evaluasi ini dilakukan untuk mengukur apakah perubahan telah mencapai tujuannya. Kesimpulannya, pengembangan organisasi merupakan pendekatan terencana untuk meningkatkan efektivitas organisasi dengan memecahkan masalah yang menghambat efisiensi operasional. Proses ini melibatkan perencanaan perubahan sistematis dan terus-menerus agar organisasi responsif terhadap lingkungannya. Perubahan dalam organisasi yang sering disebut sebagai intervensi perubahan merupakan suatu upaya inovatif untuk memodifikasi prosedur kerja organisasi dengan tujuan mencapai perubahan yang diinginkan. Faktor utama yang memicu perubahan organisasi meliputi faktor internal seperti kebijakan, tujuan, dan perilaku organisasi, serta faktor eksternal seperti perkembangan teknologi, ekonomi, regulasi pemerintah, dan budaya. Perubahan organisasi adalah respon terhadap perubahan di lingkungan, memungkinkan organisasi untuk tetap relevan dan adaptif di dunia yang terus bergerak. Organisasi harus merespon perubahan eksternal dengan bijak, dan untuk itu, langkah-langkah kunci perlu diambil. Pengkajian dan identifikasi dampak perubahan eksternal membantu dalam menentukan masalah yang perlu diatasi. Selanjutnya, penetapan perubahan dan strategi perubahan harus didasarkan pada kebutuhan organisasi dan harus disesuaikan dengan misi organisasi. Evaluasi hasil perubahan adalah tahap penting untuk menilai keberhasilan perubahan dan menentukan apakah dampaknya positif atau negatif. Kesuksesan perubahan organisasi tergantung pada sejauh mana organisasi bersifat sensitif terhadap perubahan, bersedia mengambil risiko, dan memiliki fleksibilitas dalam menghadapi perubahan yang berkelanjutan. Berikut ini kami lampirkan beberapa sumber referensi kami dalam menyusun e-katalog ini. Yang pertama ada penulis Aslinda, Muhammad Guntur, dan Andi Judai Nur, merupakan yang ditulis tahun 2019, yaitu buku pengembangan dan perubahan organisasi. Kemudian juga ada penulis Chamings, T.G. Worley, yang dirilis 2014 dengan judul Organization Development and Change, Change Learning. Kemudian ada Tambulun MP yang diterbitkan tahun 2020 dengan judul Change Management, Manajemen Perubahan, Individu, Tim Kerja, dan Organisasi. Berikut adalah tim kami, yaitu dosen pengampu kami, Pak Suherdi, SPD SHMM. Kemudian anggota tim kami terdiri dari Ibnu Nishwar, saya sendiri Ibrahim Irham Amel, dan Nadira. Sekiranya terima kasih kepada Pak Suherdi dan teman-teman semuanya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian penjelasan dari katalog kami. Terima kasih.